Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Ahzab ayat 72. Inna 'aradna al-amanah, sesungguhnya kami telah memaparkan amanah anas samawati wal ardi wal jibal, kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Fa'abaina ay yahmilnaha, namun mereka semua enggan untuk memikul amanah tersebut. Wa ashfaqna minha, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Wa hamalahal insan, dan dipikulah amanah tersebut oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu amat zalim dan juga bodoh. Dari ayat tersebut kita dapat memahami bahwa sebagai manusia kita mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa agama Islam. Konsekuensi mengemban amanah agama adalah kita mengerjakan semua yang Allah perintahkan dan kita juga menjauhi semua yang Allah larang. Setelah kita sadar bahwa kita sedang mengemban amanah dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya kita secara maksimal menunaikan amanah tersebut. Artinya, kita sebisa mungkin menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga kita semaksimal mungkin menjauhi hal-hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang. Salah satu bentuk usaha untuk menjadi seorang yang bertanggung jawab dalam mengemban amanah adalah dengan mempelajari agama Islam. Dengan mempelajari agama Islam, kita tahu hal-hal apa saja yang Allah perintahkan dan hal-hal apa saja yang Allah larang. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menunaikan ibadah salat. Setelah kita tahu bahwa kita mendapatkan amanah untuk menunaikan ibadah salat, tentu kita harus tahu bagaimana cara salat yang benar. Bahkan sebelum itu kita juga harus tahu bagaimana cara wudhu yang benar, sehingga kita dapat menunaikan ibadah salat secara maksimal. Dan juga di saat yang sama kita terhindar dari sifat zalim dan jahil yang tadi Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di surat Al-Ahzab ayat 72. Karena amanah agama ini adalah amanah yang paling besar yang kita miliki, tentu kita perlu belajar agama kepada orang yang tepat, orang yang terpercaya. Sebagai contoh, dalam urusan duniawi, ketika seseorang itu sakit, tentu ketika ia ingin mencari informasi tentang penyakitnya, dia tidak akan datang ke semua orang. Dia tidak akan datang ke sembarangan orang. Ia akan datang kepada dokter yang spesifik menangani keluhannya. Sama halnya dengan urusan agama, urusan amanah ini. Ketika kita ingin mencari informasi tentang urusan agama, hendaknya kita menemui orang yang tepat, menemui orang yang kompeten di bidang agama. Kita perlu tahu betul latar belakang dan pengalaman dia di bidang agama, sehingga informasi yang kita dapatkan merupakan informasi yang benar. Semoga Allah mudahkan kita dalam mengemban amanah yang agung ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.